kita boleh berkumpul kembali. Tadi kangen-kangenan sebentar karena ada yang sudah berapa bulan ya, hampir 6 bulan ya nggak ketemu kita ketemu di lewat Zoom ini. Nah, ibu-ibu sekalian, kita tahu bahwa kita ini semua punya emosi gitu ya. Nah, tadi ada yang happy, ada yang gembira, berjumpa kembali. Juga mungkin masih ada hal-hal yang membuat kita murung gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa di dalam hidup ini ada emosi kita gitu ya. Karena Tuhan memberikan emosi bagi kita sebagai manusia. Suara saya kedengaran nggak ya? Sorry. Suara saya kedengaran? Jelas Bu, jelas. Kedengaran. Ya. Kedengaran Bu. Ya. Seandainya saja emosi itu bisa kita atur seperti menekan tombol ya, kalau kayak mau ngatur suhu ini, tekan tombol, mau berapa suhunya? 20 derajat, 17 derajat gitu. Wah, rasanya hidup ini seperti apa ya? Kita mau tertawa, kita tekan tombol. Mau nangis, kita tekan tombol gitu ya. Lama-lama kita akhirnya bisa mungkin seperti robot gitu ya. Diatur segala sesuatu. Berbahagialah kalau kita bisa mempunyai emosi yang bermacam ya. Di dalam hidup setiap manusia memiliki, Tuhan sudah mengatur bahwa setiap manusia mempunyai emosi. Ada emosi sedih, ada emosi marah, ada emosi senang, ada murung, ada kebencian, ada macam-macam emosi Tuhan ciptakan di dalam hidup manusia. Kalau kita lihat di dalam struktur otak kita, maka setiap emosi itu ada di dalam bagian-bagian otak kita ya, terpilah-pilah. Otak bagian yang happy ada di bagian sini, bagian yang marah ada sebelah sini, kemudian bagian yang seks ada di sebelah sini. Jadi ada bagian-bagiannya kalau kita pelajari. Nah, saudara-saudara, sekarang kita mau melihat bahwa setiap orang mungkin tidak bisa terlepas dari emosi. Ada yang sedih, ada yang marah, ya. Tetapi kita tahu betapa indahnya hidup ini dengan bermacam-macam ragam emosi yang ada. Ya, seandainya kita bisa mengatur suhu emosi yang kita inginkan, saudara bisa bayangkan betapa dunia ini rasanya aneh mungkin ya yang terjadi. Karena apa? Ketika ada kedukaan orang meninggal, kita nggak bisa nangis karena bukan waktunya menangis, gitu ya. Karena mungkin saat itu kita tekan tombol ketawa, kita lagi ketawa, gitu ya. Atau kalau kita semua bisa mengatur segala sesuatu emosi kita, lalu mungkin tidak tercipta lagu-lagu yang sedih. Ya, aku sendiri, waktu dia sendiri diciptakan lagu itu, waktu dia happy, dia lagi menciptakan ku berbahagia gitu ya. Nah, saudara-saudara, jadi bersyukurlah ya Tuhan ciptakan kita dengan bermacam-macam emosi yang ada. Tetapi bagaimana kita bisa mengatur emosi itu supaya bisa menjadi satu yang indah di dalam hidup ini, gitu ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita berbijaksana mengatur hidup kita ini di dalam dunia ini. Ya. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 ayat 20 sampai 23 pun dikatakan, di dalam buah roh terakhir dikatakan ada pengendalian diri. Jadi semua yang Tuhan berikan, harus kita bisa mengendalikan diri. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang emosi, nah, emosi ini berasal dari kata bahasa Latin atau bahasa Inggrisnya emotion, gitu ya. Nah, bahasa Latinnya adalah emovere, ya. E artinya atau X artinya keluar, ya. Movere artinya bergerak. Jadi emosi ini adalah sesuatu yang bergerak keluar, ada dorongan untuk bertindak. Kalau kita lihat definisi emosi, emosi adalah kesadaran yang sedang bergejolak dan mau ditoleransi dan diseimbangkan. Artinya ada sesuatu dorongan di dalam hati kita untuk mau diseimbangkan sehingga keluarlah menjadi suatu perasaan. Ya, jadi kalau yang sesuatu yang sudah diungkapkan itu namanya adalah perasaan. Kalau masih bergejolak di dalam itu namanya emosi. Ya, jadi saudara bisa lihat perbedaannya. Kadang-kadang penggunaannya agak mirip-mirip. Perasaan sedih, perasaan marah, gitu ya. Dari mana ada emosi yang bergejolak di dalam tubuh kita. Nah, saudara-saudara, kekuatan emosi ini luar biasa. Ya, karena ketika kita mengatakan ada kekuatan cinta misalnya ya. Seorang ibu yang meninggalkan anaknya di dalam rumah, lalu terjadi kebakaran misalnya kebakaran di dalam rumah. Ibu ada di luar, anak di dalam.
dengan rasa cintanya, maka dia akan berusaha untuk menerobos masuk ke dalam rumah walaupun api sudah besar. Kenapa? Kalau secara rasional mungkin dia akan berpikir, aduh, ada api besar, saya tidak mau masuk, takut gitu ya. Tetapi karena ada dorongan cinta, sang ibu akan masuk menerobos untuk mengambil anaknya ya. Jadi saudara kita bisa lihat itulah kekuatan daripada emosi ya. Begitu juga ketika marah, kekuatan emosi itu akan bisa luar biasa meledaknya, bisa mengakibatkan berbagai macam hal ya. Jadi bagaimana sekarang kita melalui emosi kita mampu memenuhi tantangan hidup dan juga membantu kita untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebenaran tentunya ya. Jadi bukan meledak-meledak apa yang kita rasakan lalu kita keluarkan, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi itu, mengendalikan emosi itu sehingga menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita untuk kita menjalani hidup ini. Saudara-saudara kita, nah saya punya gambar ini ya. Saudara-saudara bisa lihat gambar, ada 7 gambar yang menggambarkan tentang emosi manusia. Manusia paling mudah untuk dilihat emosinya lewat wajah. Ya. Kenapa? Karena di situ emosi diekspresikan dengan jelas. Dan ekspresi wajah ini bersifat universal. Artinya setiap negara mempunyai emosi yang sama ya. Kalau orang lagi sedih, mukanya seperti ini gitu ya. Sama secara universal. Coba saudara-saudara lihat. Ya, yang pertama ini gambar orang apa? Lagi apa? Terkejut. Terkejut. Oke, good. Terus yang kedua? Marah. Dia lagi megang apa tuh ya? Dia megang sesuatu yang menjijikan, ya. Ya. Lalu yang ketiga? Sedih. Sedih, oke. Sedih ya. Yang keempat? Marah. Marah. Kelima? Kaget. Ya, kaget, terkejut. Takut. Nah, yang ini? Happy. Happy, gembira, senang. Dan terakhir? Sinis. Yang sinis. Ya, sinis. Pintar semua ibu-ibu ya. Ternyata kita bisa mengetahui seseorang lewat wajahnya. Bagaimana menggambarkan emosi yang sedang dihadapinya. Dan ini muka orang bermacam-macam bangsa mengekspresikan hal yang sama tentunya. Sekarang kita bisa melihat emosi dasar ya. Emosi dasar kalau kita belajar emosi banyak sekali nanti. Ada belasan bahkan bisa puluhan kalau dipecah-pecah. Tapi kita akan melihat emosi dasar yang dialami oleh manusia dan apa emosi dasar yang mempengaruhi terhadap tubuh kita. Yang pertama, ya, kita melihat tentang amarah. Amarah ini membangkitkan gelombang energi yang cukup kuat. Kita bisa melihat dengan kekuatan daripada emosi amarah bisa menghantam seseorang musuh kita. Ya, saudara-saudara mungkin kemarin saya dapat WhatsApp-an gitu ya. Kita lihat beberapa peristiwa yang mungkin mengagetkan, seorang anak SD membunuh temannya yang SD. Ya, kenapa? Karena mereka sedang berkelahi, lalu akhirnya temannya mengalami kematian dan hilang berhari-hari. Orang tuanya cari, ternyata sudah ada di sungai mengambang. Ya, jadi kita bisa lihat anak kecil pun mempunyai energi yang luar biasa ketika dia marah, ketika dia tidak bisa mengendalikan amarah itu. Nah, mungkin kalau kita baca-baca peristiwa yang lain, banyak sekali peristiwa-peristiwa di dalam dunia ini yang begitu mengejutkan. Ya. Suami istri, pasangan hidup yang tadinya saling mencintai, bisa membenci dan bisa mengalami kemungkinan untuk terjadi pembunuhan, ya. Dan saudara dengan saudara, teman baik, ya, saudara-saudara, kita bisa melihat ketika amarah itu menimbulkan satu energi yang cukup kuat sehingga tidak bisa dikendalikan, maka terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, pengaruhnya terhadap tubuh yaitu ketika amarah itu muncul, jantung itu akan berdetak lebih kencang. Ya, saudara-saudara mungkin rasakan ketika marah, saudara mau tahan, kemudian terjadi jantung deduk gitu ya. Jantungnya akan berdetak lebih keras. Kemudian kita tahu di dalam otak kita yang berfungsi adalah hormon adrenalin, ya.
Dia memberikan gairah yang luar biasa, lebih kencang. Membuat darah mengalir ke dalam, jadi lebih kencang sehingga timbul kekuatan bagi seseorang yang mengalami kemarahan. Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat adalah emosi tentang ketakutan. Ya, ketakutan ini kita tahu fungsi emosi, otak memberikan tanda-tanda kepada tubuh untuk hal-hal yang waspada. Ya, ketika ada sesuatu hal yang menakutkan, maka otak memerintahkan kepada tubuh kita, wah ada sesuatu yang berbahaya. Tandanya apa? Mungkin kaki kita gemeteran dan ingin cepat lari, gitu ya. Terus wajah kita menjadi pucat, tangan menjadi dingin. Nah, itu tanda-tanda bahwa kita ada di dalam kewaspadaan. Kemudian emosi yang berikut yaitu adalah cinta. Ya, cinta adalah reaksi tubuh yang berlawanan dengan rasa takut dan marah. Karena kasih sayang ini membangkitkan keadaan yang menenangkan. Kalau marah tadi bergelora kencang sekali untuk melakukan sesuatu kekuatan yang luar biasa, tapi cinta pun bisa memberikan satu semangat kita, ya, tapi dia lebih tenang, menenangkan, memberikan ketenangan dan merasakan kepuasan. Sehingga biasanya kalau ada kasih, ada cinta, orang bisa lebih gampang diajak bekerja sama tentunya. Nah, rasa yang berikut adalah rasa sedih. Rasa sedih ini menurunkan semangat hidup dan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Ketika orang bersedih, itu akan memperlambat metabolisme di dalam tubuhnya dan juga akan membuat kita malas untuk melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, fungsi dari kesedihan ini sebenarnya adalah menolong kita menyesuaikan diri terhadap apa yang terjadi pada waktu itu, ya. Misalnya ketika kita kehilangan orang kita kasih, mengalami kesedihan, lalu tubuh kita akan mengalami penyesuaian di dalamnya. Dan yang berikut adalah rasa bahagia, ya, emosi bahagia. Emosi bahagia ini adalah menghambat perasaan negatif, meningkatkan energi yang ada, ya, dan hormon yang bergerak yang menggerakkan itu adalah hormon endorfin tentunya. Menenangkan perasaan yang merisaukan, membuat tubuh pulih lebih cepat dari rangsangan emosi yang tidak enak. Ya, jadi saudara bisa melihat emosi-emosi yang kita lihat ini akan mempengaruhi di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang emosi dan gender, ya, emosi dengan gender, biasanya pandangan umum mengatakan bahwa perempuan itu lebih emosional lah. Ya, kalau laki-laki terlalu kaku, lebih kaku gitu ya. Laki-laki dan perempuan sama-sama merasakan emosi yang sama, sedih, senang, cinta, benci, marah, ya. Tetapi ekspresinya kadangkala kita bisa lihat wanita lebih emosional, gitu, lebih keluar. Kenapa? Karena wanita itu lebih cenderung mudah menangis. Laki-laki dia tahan-tahan, apalagi budaya kita. Laki-laki nggak boleh nangis gitu kan. Padahal fine-fine aja kalau mau nangis memang kalau sedih gitu ya. Tetapi karena budaya kadang-kadang laki-laki itu menahan untuk tidak menangis. Nah, perempuan lebih mudah untuk menangis. Nah, dikatakan menurut penelitian laki-laki pun lebih mudah untuk mengekspresikan kemarahan. Kalau perempuan dengan kemarahan. Nah, menurut penelitian wanita itu lebih mudah mengalami depresi 3 kali dari laki-laki. Sedangkan laki-laki itu lebih mudah mengekspresikan kemarahannya misalnya dengan mabuk-mabukan, dengan obat-obatan, itu lebih banyak dari wanita 5 kali. Ya, jadi kecenderungan wanita dan pria mengendalikan emosinya itu berbeda-beda. Kemudian kita lihat di sini jenis emosi. Ya, emosi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, emosi yang positif ini sebenarnya bermanfaat di dalam fisik kita. Kenapa? Karena dapat melenakan atau melawan tekanan tinggi yang disebabkan oleh emosi-emosi negatif di dalam tubuh kita. Dia memberikan ketenangan, ya. Kemudian membuat orang dapat berpikir lebih kreatif, menentukan peluang dan pilihan mereka. Jadi saudara-saudara, emosi positif ini sangat berguna bagi kita. Ketika kita tenang, ketika kita mengalami satu kebahagiaan, maka kita akan lebih mudah untuk berpikir, bukan?
lebih kreatif, menciptakan hal-hal yang mau kita lakukan. Kemudian, emosi positif ini dapat memotivasi seseorang untuk mencapai tujuannya, ya. Dengan ketenangan, tentu kita berpikir lebih jernih, tentu lebih mudah untuk kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan tentu saja, kalau emosi kita tenang, gembira, tentu banyak teman-teman yang lebih suka dengan kita, bukannya? Jadi lebih mudah bergaul dengan teman-teman dan pendukung di dalam lingkungan sosial. Tentunya karena dia memiliki rasa empati, perhatian kepada lingkungannya. Dan juga emosi positif ini misalnya adalah perasaan senang, bahagia, kepuasan, berani, optimis, percaya diri, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa tentang emosi negatif. Nah, emosi negatif ini berkaitan tentunya kebalikan dari emosi positif, ya. Dia menggelora, membuat kita berdetak-detak jantungnya gitu ya, membuat sesuatu kita yang emosi. Lalu dikatakan emosi yang negatif ini terlihat di dalam perasaan sedih, takut, kecewa, marah, tidak puas, iri hati, benci, pesimis, dan lain-lain ya. Ini juga mempengaruhi di dalam kehidupan kita, membuat kita merasakan perasaan-perasaan seperti cemas, khawatir gitu ya, dan lain-lain. Kemudian kita lihat ekspresi emosi yang sehat seperti apa sih? Ya. Ekspresi emosi yang sehat adalah kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi, serta dapat mengendalikan emosi dengan benar. Pengendalian di sini bukanlah menekan emosi, ya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi. Di dalam Galatia 5 tadi ayat 23 dikatakan pengendalian diri. Nah, saudara-saudara jangan samakan pengendalian diri dengan penekanan emosi ya. Penekanan emosi artinya kita menekan emosi kita. Kita mau bahagia, kita tekan, nggak boleh terlalu bahagia, ditekan-tekan. Kita mau marah, tidak boleh marah, ditekan-tekan terus. Nah, suatu saat itu akan berbahaya, bisa menimbulkan satu gejolak yang luar biasa. Tapi pengendalian adalah mengeluarkan ekspresi kita dengan tepat waktu pada situasi yang kondisi yang tepat, ya. Jadi bisa lihat bedanya ya, bukan menekan emosi. Sekarang saya hanya membahas 2 emosi tentunya, nggak mungkin semua emosi dasar yang kita bahas. Saya akan membahas yang pertama adalah tentang emosi kemarahan. Nah, mengatur emosi kemarahan. Marah itu bisa 2, ada yang positif, ada yang negatif. Jadi jangan katakan marah itu salah. Marah bisa. Kalau marah itu bersifat mendidik, bersifat membangun. Marah dengan ungkapan bahwa saya mengasihi kamu, saya perlu marah kepada kamu. Ya, itu adalah marah yang positif. Ya. Kemarahan adalah suatu keadaan emosi yang bisa dialami oleh setiap orang pada saat-saat tertentu. Setiap orang bisa mengalami kemarahan. Yang bisa diekspresikan, kadang bisa diekspresikan oleh seseorang secara terbuka, atau bisa juga dipendam. Ya, kalau orang tipe yang tertutup, dia akan pendam terus. Kemudian, yang bisa dalam waktu singkat, bisa pula memakan waktu yang lama. Akhirnya, kemarahan itu bisa dikeluarkan dalam bentuk kebencian, dendam, dan lain-lain. Ya. Jadi, saudara-saudara, kemarahan ini ada 2 macam, ada yang bisa merusak, dan ada yang bersifat untuk membangun. Sekarang kita lihat ya, kemarahan yang positif. Kemarahan yang positif kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus pun pernah marah, bukan? Ya. Contoh yang paling gampang yang paling kita ingat adalah ketika Tuhan marah di dalam Bait Allah. Ya, ketika para orang-orang Farisi menjual belikan persembahan di depan Bait Allah, jadi Bait Allah itu dipergunakan untuk berdagang. Ya, Tuhan marah, Tuhan jungkir balikan, karena Bait Allah adalah tempat di mana kita harusnya beribadah, bukan untuk melakukan transaksi jual beli, untuk mencari keuntungan. Ya. Nah, saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus juga marah, dia berduka cita karena kedegilan, karena manusia berbuat dosa. Ya. Karena kedegilan mereka, dengan marah ia memandang sekitarnya. Di dalam Markus 3 ayat 5,
Ia berkata, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya. Tuhan marah kepada orang-orang Farisi pada waktu ada orang yang sakit, lalu dia marah. Tuhan Yesus dimarahin, kenapa kamu melakukan sesuatu pada hari Sabat? Tapi Tuhan bilang, hai, kamu karena kedegilan hatimu gitu ya. Tuhan menyembuhkan orang yang sakit itu pada hari Sabat. Lalu saudara-saudara, Tuhan juga pernah marah, ya. Allah pernah marah kepada Eli, seorang nabi. Ketika anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak baik, dia mengambil persembahan di dalam bait Allah. Ya, jadi Tuhan marah. Kemudian dikatakan, sebab telah kuberi di dalam 1 Samuel 3 ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat ketika Eli tidak memarahi anak-anaknya yang berbuat dosa, Tuhan marah sekali kepada Eli. Ya. Tuhan marah. Kenapa? Karena Tuhan mau mendidik orang-orang yang dikasihinya. Tuhan marah, tetapi Tuhan marah dengan penyataan kasihnya. Bukan untuk hal-hal karena Tuhan emosi, karena Tuhan melakukan segala sesuatu karena kebencian, tapi karena Tuhan kasih, Tuhan marah untuk menegur orang-orang yang berbuat salah. Nah, sekarang kita lihat kemarahan Tuhan itu terhadap dosa dan manusia yang berbuat dosa. Marah yang memotivasi kita ini untuk mengoreksi kesalahan atau mengingatkan kita untuk dapat berpikir secara lebih baik. Itulah kemarahan yang positif kepada anak-anak kita. Ketika anak-anak kita berbuat salah, kita harus mengatakan, menegur dia dengan kasih tentunya, ya. Bukan karena emosi kita marah, tetapi dengan kasih supaya anak kita ini hidup benar. Maka kita menegur mereka, marahi mereka ketika mereka berbuat salah. Jangan didiamkan saja, ya. Karena kemarahan dengan kasih akan mendidik setiap orang-orang yang ditegurnya. Nah, kemudian kita bisa melihat marah yang negatif. Marah yang negatif yaitu emosi yang tidak terkendali. Marah mengakibatkan dosa. Ya. Akibat kemarahan malah mengakibatkan dosa. Kemarahan yang disebabkan karena salah pengertian, merasa terhambat, terancam hak dan posisinya. Ya, kita lihat bahwa marah yang positif dan marah yang negatif akan berdampak hal yang berbeda. Tetapi kemarahan manusia yang bersifat positif akan bersifat membangun dan bebas dari dosa. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi, emosi yang kemarahan yang positif adalah kita marah karena kita mau mendidik, ya, mau membangun, dan kita membenci akan dosa yang telah dilakukan orang-orang yang dalam melakukan kesalahannya. Ya, jadi kita bisa lihat bedanya. Kita boleh marah, boleh, asal marah kita untuk membangun, untuk mendidik, tidak berbuat dosa. Ya. Karena kemarahan itu adalah sesuatu yang normal, ya. Dan kita tahu bahwa kemarahan ini kadang membuat sesuatu melumpuhkan kerja akal sehat manusia. Ya, tadi kalau sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri, akal sehat kita tidak bekerja lagi, akan terjadilah dampak-dampak yang negatif tentunya. Dan bahkan kemarahan ini bisa menimbulkan berbagai macam-macam penyakit. Ya, kesusahan, kesedihan, ketidakmampuan untuk bekerja, terjadi pertengkaran, dan lain-lainnya. Kita lihat dulu sebelumnya, ya. Nah, yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika dia mengalami kemarahan, biasanya mereka akan menarik diri, ya, menjauhi, kemudian menyimpan kemarahannya itu, disimpan sampai menimbulkan satu dendam, ya. Mencari kambing hitam, artinya mencari objek yang lain untuk disalahi, orang lain yang disalahin, bukan salah saya, orang lain, gitu ya, itu kambing hitam. Kemudian membalas yang kita lakukan, lu buat gitu gua balas ya. Nah, gitulah kira-kira. Dia balas dengan berbagai macam caranya. Mungkin ada yang halus, ada yang kasar gitu ya. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang sudah mengenal firman Tuhan,
di dalam kita mengatur emosi kemarahan kita. Ya, tadi di dalam Efesus 4 ayat 26, saya bacain dulu ya. Efesus 4 ayat 26 dan 31. Efesus 4 ayat 26. Ayat 26. Sorry. Efesus 4. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kemudian ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ya. Jadi untuk itu, saudara-saudara, ketika kita mengalami satu kemarahan, kita harus kenali dulu, ya, menyadari kesalahan, apa yang menyebabkan kita marah, mengenali diri kita dulu. Kita harus menyadari bahwa memang kita marah. Jangan ditutup-tutupi. Enggak, saya nggak marah kok. Dalam hati dendam gitu ya. Saya marah, betul, saya marah. Dan tetapi kita harus menyadari api kemarahannya disebabkan oleh apa, ya. Berpengaruh kepada kehidupan kita tentunya. Misalnya pertengkaran antara suami istri, ya, kita semua sebagian besar punya suami dan pernah bertengkar tentu ya. Ada yang nggak pernah bertengkar di sini? Ada yang nggak pernah bertengkar? Semua pernah bertengkar bukan ya? Jadi udah pengalaman gitu bertengkar ya. Jadi waktu kita mengalami pertengkaran dengan suami kita, lalu kita menyadari ya, apa yang menyebabkan api kemarahan itu. Kalau didiamkan saja, mungkin si suami akan memendam, si istri memendam, lalu timbullah ingin membalas dendam. Kalau ditumpuk-tumpuk kemarahan itu, akhirnya bisa membuat satu yang meledak, lalu terjadilah perceraian gitu. Atau si laki-laki dia mencari perempuan yang lain, atau yang perempuan mencari laki-laki yang lain gitu ya. Kalau kita tidak menyadari sebenarnya apa yang menyebabkan kemarahan kita. Jadi kenalilah ya. Jadi mencari penyebab kemarahan, mencari hal-hal apa yang membuat kita marah. Karena tidak ada pengendalian diri atau karena masalah harga diri. Maksudnya apa yang menyebabkan kita marah? Mungkin karena kita tersinggung, penghargaan diri kita, kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri ya. Jauhilah hal-hal yang menyebabkan kemarahan itu, supaya kemarahan itu tidak berlarut-larut. Nah, saudara-saudara, kemudian tadi saya katakan, setelah kita sadar bahwa memang saya marah, kenali diri untuk kita tidak mengasihani diri sendiri. Artinya apa? Kita membenarkan semua kemarahan kita. Saya benar kok, saya marah kenapa? Karena gini. Saya marah. Kenapa? Karena saya disakiti gitu ya. Jadi merasa sebagai korban selalu, merasa disakiti, sehingga kita hanya mengasihani diri sendiri dan tidak melihat yang lainnya. Atau kita marah karena kebiasaan kita, sehingga kita selalu lihat sesuatu lalu mulai marah, lihat sesuatu marah gitu ya. Nah untuk itu kita harus melatih diri tentunya. Melatih diri. Bagaimana kita melatih diri? Yaitu melatih diri secara badani dan juga secara rohani. Saya bacakan di dalam 1 Filipi 4 ayat 8. Ya, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat di sini bahwa kita juga perlu melatih diri kita, ya, baik secara badani atau rohani. Jadi kalau secara badani ya tentu bagaimana tadi kita melatih olahraga kita tentunya ya. Tadi Ibu Nelly sudah olahraga bagus. Ketika kita olahraga, tubuh kita akan segar. Maka biasanya itu akan meredam kemarahan-kemarahan. Kenapa? Karena di dalam otak kita juga berpengaruh. Waktu kita olahraga, biasanya serotonin yang menyebabkan kemarahan itu juga akan menurun gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam tubuh jasmani yang sehat pun kita memiliki jiwa yang sehat. Untuk itu, selain badani, tentu kita juga harus melatih rohani kita. Ya, misalnya seperti apa? Tentu kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, ikut di dalam persekutuan-persekutuan yang membangun kita ya, di dalam lingkungan yang tentu mensupport, memberikan dukungan buat kita. Jangan
masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang malah membuat kita memanas-manasi gitu ya. Tapi carilah lingkungan yang membuat kita mensupport kita untuk kita hidup bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan tentunya. Melibatkan kegiatan diri dengan kegiatan-kegiatan rohani. Ya, 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun itu untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan rohani itu adalah bukan untuk hidup kita saat ini, tapi juga untuk hidup kita di dalam kekekalan. Ya. Untuk itu, saudara-saudara, dikatakan juga menjauhkan diri dari orang-orang menyebabkan kita menjadi marah. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 dikatakan, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jauhkanlah dari hal-hal yang menyebabkan engkau menjadi gusar. Ya. Nah, tadi dikatakan latihan badani, ya, latihan jasmani, latihan rohani, dan juga katakan ketika kita mau marah, ya, ada satu teknik yang secara ini terapi tentunya yang dikatakan bahwa ketika kamu mau marah, kamu tahan napas, ya, tahan napas. Sebentar, berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kamu tahan, keluarkan. Masih marah, tarik napas lagi. Lepaskan, gitu ya. Itu untuk mengendalikan emosi kita supaya marah kita tidak kebablasan tentunya. Jadi mau latihan? Ibu-ibu coba kita latihan tarik napas. Yuk, kita latihan dulu yuk. Tarik napas. Mau marah nih, lagi marah, emosi. Tarik napas panjang. Tarik napas, tahan 5. Kalau tahan 10 nanti nggak kuat, malah gelisah. 5 saja ya. Tahan sampai 5, kemudian lepaskan pelan-pelan. Ulang ya. 1, 2, 3. Lepaskan. Ya. Lakukan. Tapi kadang-kadang lagi marah boro-boro ingat gini gitu ya. Lagi marah ya udah lepas. Gitu ya. Nah, coba lakukan. Namanya melatih diri tentunya. Ya, jadi saudara sekarang kita masuk ke dalam emosi kesedihan. Ya, ini semua orang juga pernah mengalami satu hal yang pengalaman yang sebenarnya orang tidak inginkan, ya, kesedihan, kedukaan, satu hal yang sebenarnya kita tidak inginkan, tetapi mau tidak mau pasti kita akan alami, yaitu ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, baik karena kematian atau perceraian, atau perpisahan sementara, pergi keluar kota, gitu ya. Dan juga ketika orang-orang merasa kesepian, kesendirian, kehilangan pekerjaan, orang-orang yang pensiun, ya, orang-orang yang mengalami sakit penyakit yang cukup parah, atau ada pergumulan-pergumulan yang cukup dalam. Itu menyebabkan kesedihan di dalam dirinya. Nah, kesedihan ini adalah sebenarnya suasana yang diusahakan untuk dijauhi. Tetapi kesedihan dapat memaksa seseorang untuk beristirahat sejenak, ya, dari kesibukannya, dari rutinitasnya, dan tertuju kepada kehilangan. Ketika kita mengalami kehilangan sesuatu, entah pekerjaan, entah keluarga kita, entah orang yang kita kasihi, maka pada saat itu adalah waktu yang baik untuk kita berdiam diri tentunya sejenak, beristirahat dari kesibukan rutinitas kita. Tapi ingat, jangan terlalu berlarut-larut di dalam perenungan kita, karena itu akan membawa kita makin dalam lagi. Tetapi secara medis dikatakan bahwa orang yang mengalami kesedihan, ketika dia mengalami kesedihan dia drop gitu ya, turun. Jangan langsung diberikan aktivitas banyak-banyak supaya dia naik, karena pada suatu saat dia akan mengalami kesedihan yang luar biasa. Jadi ketika dia mengalami kesedihan, biarkan dia bersedih sampai satu titik dia ketemukan sendiri, lalu dia akan naik kembali untuk pulih kembali, ya. Jadi jangan dipaksakan, ditahan-tahan gitu. Saya sedih, enggak, saya nggak mau sedih. Saya lawan gitu ya. Dan ini baru turun sedikit, dia paksa dengan kegiatan bermacam-macam, akhirnya membuat dia nanti dia bisa kolaps sendiri. Jadi biarkan kesedihan itu larut secara normal, secara natural, supaya sampai satu saat, Mbak tolong boleh. Sampai satu saat dia akan
kembali untuk menikmati kembali. Dan harusnya seperti itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kesedihan itu sebenarnya waktu yang baik untuk kita merenungkan, menemukan hikmah dan maknanya. Pada akhirnya kita bisa menemukan, oh ini loh yang Tuhan mau. Ketika kita mengalami satu pergumulan, ketika kita mengalami sakit penyakit yang luar biasa, satu titik kita akan menemukan maknanya apa buat saya, oh Tuhan, gitu ya. Nah, saudara-saudara, setiap orang pernah mengalami kesedihan tentunya, pernah mengalami kehilangan, ya. Di dalam Alkitab juga jelas beberapa hamba nabi-nabi pun mengalami, Daud, Musa gitu ya, Ayub luar biasa mengalami kehilangannya. Ya. Ayub mengalami kehilangan bukan hanya harta, tapi juga keluarga, istri, dan juga penyakit, ya, semua lengkap apa yang dialami. Tapi dia menemukan makna itu di dalam hidupnya, sehingga dia katakan, aku bertemu muka dengan muka kepada Tuhan pada saat dia mengalami kesulitan. Nah, Daud pun pernah mengalami kehilangan anaknya, ya, tetapi setelah kehilangan anaknya dia bisa melihat, dia mengucap syukur, ya. Begitu juga Yesus pun pernah bersedih, ya, waktu Lazarus meninggal, lalu menangislah Yesus. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Karena kesedihan itu adalah sesuatu yang normal. Tetapi ingat, jangan sampai berlarut-larut, hanya untuk sementara. Nah, di dalam mengatasi kesedihan ini, di dalam kitab Amsal 15 ayat 13 dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara-saudara, ketika kita mengalami kesedihan, menangislah, ya, menangislah secara normal, karena menangis adalah satu tindakan alamiah. Kalau secara tubuh jasmani kita dikatakan, ketika kita menangis itu menurunkan kadar kimia otak kita yang memicu kesedihan. Jadi keluar. Begitu kita selesai menangis itu rasa lebih lega, bukan? Ya. Kemudian ekspresikan perasaan kesedihan dan pikiran yang menyebabkan kesedihan itu. Bagaimana kita mengekspresikan itu? Kita bisa ekspresikan lewat tulisan. Ketika kita tidak bisa mengekspresikan atau menceritakan kepada orang lain beban yang kita alami, saudara-saudara bisa menuliskan segala hal yang membuat kamu sedih. Tulis saja apa yang kamu mau tulis. Keluarkan, ya, peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kamu, apa yang menyebabkan kamu sedih, catat. Ya, kamu simpan. Kalau kamu tidak mau kasih ke orang lain, kamu simpan saja, ya. Kalau kamu tidak bisa, kalau kita tidak bisa untuk mengekspresikan kepada orang-orang. Kemudian yang berikutnya, kita harus menerima kenyataan, ya. Terima kenyataan bahwa saya mengalami kesulitan, saya mengalami penderitaan saat ini, saya mengalami kesedihan yang luar biasa saat ini. Tetapi ingat, masih banyak orang yang lebih menderita dari kita. Ya, saudara bisa melihat jangan kepada orang yang di atas kita, tapi lihat kepada orang yang lebih menderita kepada kita banyak sekali. Ya, jadi kita tidak hanya mengasihani di sini. Aduh, saya paling menderita di dunia. Ternyata banyak orang lain yang lebih menderita. Ya, jadi jangan mengasihani diri sendiri atau menyesali diri terus-menerus. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Sehingga saya harus begini. Sudah, kita harus terima kenyataan. Saat ini sudah terjadi, gitu ya. Nah, next, bagaimana saya harus melewati kesulitan-kesulitan yang demikian ini. Nah, kemudian, langkah yang berikut yang bisa kita lakukan adalah ketika kita pun mengalami kesulitan, bantulah orang lain. Ya, jangan mengatakan, Allah, saya sendiri lagi susah, boro-boro nolong orang lain. Ketika kita pun sedang mengalami kesulitan, coba tolong orang lain. Itu akan memberikan satu kelegaan buat kita. Ya. Bukan hanya menolong orang lain, membantu dia saja, tapi juga memberikan kelegaan buat kita. Ya. Ada orang yang lebih susah dari kita yang perlu kita bantu. Nah, saudara-saudara, selain demikian, kita juga bisa melihat bahwa, saya lompat dulu ya, melakukan kebersamaan dengan keluarga. Melakukan kebersamaan dengan keluarga, teman-teman kita, ya, mengisi dengan hiburan-hiburan, is okay gitu, is okay, tapi itu hanya untuk sementara, ingat, hanya untuk menghibur diri kita secara sementara, untuk melepaskan diri kita dari kesedihan, ya, sejenak, mengalihkan suasana hati kita yang lagi sulit.
Kita bisa melakukan dengan hobi kita, apa yang kita suka lakukan. Kita pergi ke tempat-tempat yang kita suka, silakan gitu ya. Tapi itu hanya untuk mengalihkan suasana hati kita. Nah, kemudian yang kita bisa lakukan adalah melatih diri, yaitu latihan tadi secara rohani dan secara badani. Latihan badani ya tentu tadi dikatakan sama, olahraga. Olahraga, lakukan aktivitas-aktivitas yang hobi kita, ya misal kita berkebun gitu ya, atau kita hobinya masak, atau kita hobinya apa lagi? Melakukan traveling. Ya sekarang nggak bisa ya, saudara-saudara, itu merupakan suatu beban buat kita, nggak bisa jalan-jalan. Tapi ya bisa paling nggak di depan-depan rumah olahraga gitu kan, yang dekat-dekat. Nah, kemudian latihan badani ya tentu kita bisa lihat bahwa kita bisa melakukan aktivitas rohani kita yang harus kita jaga, yaitu tentunya melalui firman Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Itu adalah satu ikatan yang paling kuat, di mana kita bisa mengatasi kesedihan kita, ya, di mana kita bisa mengatur emosi kita, yaitu kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Tuhan adalah tempat curahan hati kita. Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah anak-anaknya. Jadi ketika kita mengalami kesendirian, orang lain tidak peduli sama kita seolah-olah, tapi kita ingat ada Tuhan kita yang senantiasa memperhatikan kita, melakukan pertolongan buat kita. Ya, saudara-saudara, lakukan saat teduh kita dengan rutin, kita berdoa, kita berseru kepada Dia, dan juga kita lakukan aktivitas ya kebersamaan di dalam persekutuan yang indah tentunya, ya. Saudara-saudara, itu bisa kita lakukan. Dan yang terakhir, kita tahu di balik setiap kesedihan pasti ada rencana Tuhan yang Tuhan buat hidup kita. Nah, di dalam hal ini kita memiliki satu pengharapan. Tuhan adalah pengharapanku. Satu-satunya sumber pengharapan. Jadi di dalam setiap kesedihan, di balik setiap kesusahan kita, di balik kematian yang pernah kita alami, di balik penyakit yang kita alami, di balik kesedihan-kesedihan yang kita alami, ada satu pengharapan. Tuhan memberikan pengharapan buat kita. Dialah sumber pengharapan kita. Ya, saudara-saudara, jangan lupakan itu. Pegang pengharapan kita, yaitu Tuhan kita. Maka kita akan menemukan makna di dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita alami. Di dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saudara-saudara, mungkin di sini saya bisa sharingkan apa yang saya alami. Ketika saya mengalami kehilangan orang yang saya kasihi tentunya, tentu membuat kita merasa sedih gitu ya. Merasa, rasanya kehilangan seolah-olah kehilangan satu pegangan di dalam hidup kita. Tetapi begitu saya merenungkan kembali, apa sih Tuhan maunya gitu ya. Saya tidak berani mengatakan mengapa Tuhan mengambil suami saya, tidak. Karena saya tahu, karena kita juga tahu, semua orang satu saat akan kembali kepada Tuhan. Begitu juga kita, ya. Dan kita tahu ada satu pengharapan untuk kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itulah janji Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami hal yang demikian, saya kembali mengilas balik. Apa sih sebenarnya? Kenapa Tuhan ambil? Kemudian saya berpikir kembali, peristiwa sebelum kejadian ini paling tidak Tuhan mempersiapkan saya, ya. Jadi kurang lebih hampir 5 tahun yang lalu ya 5 tahun yang lalu saya Pak Bigman menyuruh saya kuliah lagi gitu. 92, 8 tahun yang lalu ya, 8 tahun yang lalu saya disuruh kuliah lagi kan. Sebenarnya saya pikir kok tiba-tiba gitu ya. Ya udah, anak-anak sudah selesai kuliah, semua nggak ada yang harus diurus rutin di dalam rumah, anak-anak sudah besar, kamu kuliah. Jadi saya disuruh kuliah sama Pak Bigman. Sebenarnya saya oke-oke aja, saya suka-suka saja gitu saya belajar. Tapi ketika saya disuruh belajar tentang konseling, suatu hal yang baru sebenarnya buat saya, dan juga suatu hal yang tadinya saya tidak suka. Gitu. Psikologi adalah satu pelajaran yang saya paling tidak suka, gitu ya. Tetapi ketika saya belajar, ketika saya mempelajari hal ini, saya mungkin makin menyenangi gitu ya. Kenapa? Dengan pelajaran ini saya bisa mengetahui banyak tentang hal-hal kenapa lingkungan saya mengalami kesulitan dan saya bisa melakukan apa gitu ya. Walaupun saya bukan seorang yang tentunya ahli di dalam psikologi, bukan. Tetapi di dalam belakangan ini saya pun menyadari, oh ternyata
saya sudah dipersiapkan tentunya ya. Saya sudah dipersiapkan sebelumnya yang mungkin saya pada saat itu tidak sadar. Tetapi ketika lewat, oh ya, saya sudah dipersiapkan sebelumnya untuk menjalani hidup ini ya. Untuk bagaimana saya juga bukan hanya untuk bisa menolong orang lain, tapi juga paling tidak dengan mempelajari konseling ini saya juga bisa mengintrospeksi diri saya gitu. Kenapa saya harus bersedih? Ketika saya mempersiapkan tentang kesedihan, saya juga berintrospeksi diri. Kenapa saya harus berlarut-larut di dalam kesedihan gitu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Kematian adalah suatu harus yang kita alami semua gitu ya. Jadi ketika saya juga berusaha untuk melawan, terus terang saya lawan. Saya nggak mau bersedih gitu ya. Tetapi ketika saya mempelajari, itu sesuatu yang lumrah. Ketika kita menangis, kita bersedih, sesuatu yang lumrah gitu ya. Jadi jangan ditahan, lepaskan itu semua. Kemudian kita harus bangkit kembali ya. Jadi saudara-saudara, itu adalah sesuatu yang saya alami. Lewat penderitaan, lewat kesedihan, ada sesuatu makna yang Tuhan berikan buat kita. Amin saudara-saudara. Ya, jadi ketika kita sekarang sedang mengalami kesulitan, janganlah selalu bersedih atau marah-marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan? Tapi tanyakan pada Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam peristiwa ini? Tangkap maknanya itu. Dan ingat, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, terakhir saya bacakan di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, saudara-saudara, jaga hatimu. Dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa waspada menghadapi tantangan-tantangan di dalam dunia ini. Dan biarlah kita hidup boleh menyenangkan hati Tuhan, kita boleh hidup menyenangkan sesama kita. Di dalam segala kelemahan kita, tentu kita masih kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita masih sedih gitu. Ingat, ada Tuhan, sumber pengharapan kita. Kita lakukan semua itu. Ya, amin. Kita tundukkan kepala. Bu Greta. Ya, mau tanya jawab. Oke, boleh. Ada yang bertanya Bu Greta di chat. Ya, boleh. Tunggu sebentar ya. Sebentar, saya keluarin dulu. Sorry. Ya hilang. Sorry, sebentar. Chat ya. Kok hilang sih chatnya? Boleh dibacain nggak ya? Bacain ya Bu. Ya, Riama, tolong bacain. Boleh kami tanya, selama beberapa tahun lalu ini, ada saudara atau teman yang datang konseling ke suami saya dan saya dengan ciri-ciri hampir sama. Rata-rata yang istri temperamennya kolenik, dan rata-rata keluhannya si istri yang paling benar, dan suami yang dianggap membuat keributan dalam keluarga kecil, sehingga si istri tidak bisa memaafkan. Kami berusaha menjadi penengah sebagai konselor dan menyarankan untuk istri dan suami bisa masuk ke win-win solution, atau bukan istri yang selalu menang sendiri, tapi sedihnya malah ada yang dan rata-rata keluhannya si istri yang paling benar. Terus? Kami berusaha, saya ulangi ya Bu, kami berusaha menjadi penengah sebagai konselor dan menyarankan untuk istri dan suami bisa masuk win-win solution. Kan si istri yang selalu menang sendiri. Ya. Terusin deh Bu Roma. Tapi sedihnya malah ada yang semakin jauh hubungan dengan suaminya dan bahkan berpisah. Dalam kurung si istri tidak bekerja. Sebagai konselor, bagaimanakah solusi atau nasihat yang baik yang dapat kami berikan untuk suami istri dapat saling mengampuni dan memaafkan? Apalagi ada yang tidak mau mencari jalan keluar, malahan memutuskan untuk berpisah. Ya, saudara-saudara, mungkin kita luruskan dulu ya. Di dalam konseling ini bukan kita yang memberi nasihat, tetapi kita hanya membimbing para konseling atau klien kita. Di mana suami istri ini tentu harus
berbicara terbuka tentunya ya. Kita nggak tahu masalah intinya apa. Kelihatan istri mau menang sendiri, suami yang ngalah, tapi sebenarnya inti permasalahannya apa dulu gitu. Kita nggak tahu kan. Kalau sudah tahu, nah itu permasalahannya yang diselesaikan. Bukan kita memberi nasihat, sehingga ketika kita menemukan masalahnya, nanti mereka semua melihat dan mereka mau melakukan apa ketika ada melihat permasalahannya di dalam keluarganya. Jadi di dalam hal ini tentu dua-duanya harus mau merendahkan diri gitu ya. Bukan saya benar, saya salah, dia salah. Kalau begitu terus nanti tidak akan ada penyelesaian. Tentu dua-dua harus terbuka. Melihat permasalahannya ada di mana, ya. Bagaimana kita mau memperbaiki supaya masalah ini bisa beres, bisa selesai. Nah, itu dulu. Jadi memang kedua-duanya harus bicara, baik si istri maupun si suami. Ya. Intinya mana sih? Jangan lihat hanya karena oh dia kasar, pencetusnya. Padahal mungkin ada sesuatu yang membuat dia marah gitu. Ya kita nggak tahu. Jadi memang mesti dua pihak kita bicarakan kepada mereka. Dan saya katakan bahwa jangan kita yang memberi nasihat, bukan. Konselor itu bukan tugasnya memberi nasihat, tapi membimbing orang-orang yang mengalami kesulitan supaya dia terbuka. Permasalahannya apa dan apa yang mau mereka lakukan. Jadi bukan kita yang menentukan, Bapak, Ibu harus ke sini ya, harus lakukan ini. Enggak, tapi mereka sendiri yang sepakat. Ya, jadi jangan sampai kita yang mengusulkan, terus dia bilang, orang konselornya aja yang nyuruh, saya nggak mau kok sebenarnya. Nah, jadi memang harus kesepakatan mereka. Apa yang harus mereka lakukan, tapi kita bimbing, gitu ya. Tentu kita bimbing, kita luruskan, kita tanya apa sebabnya, apakah benar begini. Lalu menurut Bapak, menurut Ibu, mana sebenarnya yang harus dilakukan, sehingga mereka terbuka, ya. Jadi apa yang harusnya mereka lakukan bukan karena saya merasa benar, gitu ya. Jadi memang kalau masalah ini saya pikir harus kedua-duanya bicara ya, baik si suami maupun si istri harus bicara terbuka, tidak bisa sepihak. Ya kita nggak bisa menyalahkan bahwa si istri yang mau menang sendiri atau suami yang diam-diam akhirnya dia pergi berpisah gitu kan? Ya intinya apa dulu? Sebenarnya inti masalahnya apa dulu gitu? Ya bisa. Karena kompleks ya, kalau di dalam kehidupan keluarga ini kita tidak bisa mengatakan kalau dia begini pasti masalahnya ini, enggak, belum tentu. Mungkin ada masalah-masalah kecil yang terus ditumpuk-tumpuk, yang suaminya mungkin tidak sadar melakukan dan membuat sakit hati si istri, tumpuk-tumpuk sesuatu waktu meledak gitu ya. Nah si suami nggak terima, bisa saja. Nah itu harus didalami ya. Jadi sebaiknya harus dua-duanya konsul. Ya, terima kasih Bu. Selama ini sih memang selalu istrinya yang konsul ke saya atau ke kami, bukannya suami istri. Nah, harus dua-dua. Harus suami istri. Harus dua-dua. Ya, tapi kalau suaminya tidak mau, paling tidak kita membimbing istrinya ini untuk mengambil sikap yang benar dulu gitu. Ya, si istri harus mengambil sikap yang benar dulu supaya si suami juga bisa lebih terbuka. Ya. Ya, kasih Bu. Ya, ini ada yang raise hand. Ibu Ruspita, silakan. Ibu Ruspita. Ibu Ruspita mau bicara, silakan. Boleh unmute. Ibu Ruspita. Mungkin itu asal tekan, mungkin salah tekan aja kali itu. Oh, salah tekan ya. Oma. Saya mau bertanya, bisa Bu Greta? Boleh. Jadi kalau di dalam satu gereja itu Bu ya, kan ada namanya pastoral counseling Bu. Nah, apakah orang-orang yang mengambil bagian dalam pastoral counseling itu dia harus memiliki ilmu pengetahuan di psikolog dan juga di dalam Alkitab? Karena kalau di satu gereja biasanya kan itu ada di bagian tim doa ya Bu ya, kalau di gereja saya. Apakah memang hanya lewat seminar-seminar saja sudah cukup Bu? Karena kan itu kita membimbing orang ya Bu, ya nggak main-main. Kalau kita pengetahuannya aja cetek, gimana mau bimbing orang? Iya. Nah, itu gimana Bu? Memang harus kita punya ilmu psikolog gitu? Seharusnya demikian. Jadi konselor itu bukan cuma kita dengerin orang cerita gitu ya, atau terus kita kasih nasihat. Sebenarnya nggak gitu. Tapi bagaimana kita menggali
akar permasalahannya apa. Nah itu ada tentu ada teknik-tekniknya. Yang sebaiknya ya tentu dia harus belajar dulu, ya. Dia harus belajar dulu. Jadi bukan sekedar tahu lalu bisa praktek, ya. Tapi bagaimana dia belajar lebih dalam lagi. Nah di dalam konseling ini memang kita belajar psikologi tentu, tapi tidak sedalam seperti seorang yang psikolog tentunya, ya. Karena kita hanya belajar tentang teknik-teknik konseling dan juga yang berkaitan dengan hal itu, ya, kepribadian seseorang kita pelajari, tapi tidak sepaham, tidak sedalam daripada psikolog. Kalau punya hanya permasalahan-permasalahan yang ringan, mungkin bisa ditangani, ya. Mungkin, tapi kalau sudah permasalahan-masalah yang berat, misalnya kecanduan atau segala macam, itu tentu perlu penanganan yang khusus dan orang-orang yang khusus tentunya, tidak bisa sembarang orang, ya. Jadi ya sebaiknya ya berikan waktu untuk belajar tentunya. Kalau untuk masalah-masalah yang biasa-biasa saja, ya mungkin masih bisa ketangani. Tetapi untuk yang agak dalam-dalam, agak sulit-sulit, tentu perlu pendalaman untuk belajar lebih dalam lagi. Ya. Terima kasih, Bu Greta. Ya. Ada lagi? Silakan. Silakan. Mumpung ketemu nih, udah lama. Halo. Sudah? Sudah, sepertinya nggak ada lagi, Bu. Oke, sudah ya. Udah lapar ya? Semuanya udah jadi konselor, Bu. Jadi konselor. Oke, boleh. Nanti sekali-kali saya ajarin yang ringan-ringan. Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama teman, paling nggak ada sedikit-sedikit tahu lah, gitu ya. Jadi nggak usah harus ahli banget gitu. Boleh, paling nggak Bu. kalau ya paling nggak untuk yang singkat-singkat, yang muda-muda ketika bicara, oh orang ini pasti bagaimana caranya, mungkin bisa juga. Ya, jadi kita ibu-ibu bisa belajar, ya. Tapi kalau untuk yang khusus tentu harus ditangani oleh orang yang khusus juga. Oke, kalau mau nanti boleh. Iya, Bu, saya terakhir kali ya dari saya mau nanya, Bu. Ya. Bu, maksudnya saya mau nanya mengenai, maksudnya ini kita kan belajar tentang emosi. Ya, kadang-kadang kita menemukan orang emosinya itu gampang berubah gitu loh. Mungkin contohnya nih, tadinya dia marah-marah, tapi begitu dia, misalnya apakah dia ada orang yang melihat atau dia sedang ada yang telepon dia, langsung emosinya itu jadi berubah. Kira-kira seperti apa ya? Apakah bisa dalam emosi kita itu bisa berubah drastis seperti itu? Maksudnya langsung tenang begitu ada orang lihat? Iya, maksudnya ya bisa, tadinya sebenarnya dia marah gitu, bisa dia jadi senyum. Mungkin kalau dengan keluarga, tetapi begitu dengan orang lain, ya bisa dia jadi berubah gitu, dengan dalam waktu yang tidak jauh berbeda gitu. Pemain watak berarti, Mim. Mana? Apakah Pemain punya watak bipolar itu kepribadian atau gimana? Ya kadang-kadang gini, orang pengendalian dirinya biasanya kepada keluarga kita open gitu ya. Kita bisa marah-marah sama orang tua di rumah, bukan? Sama pembantu, sama anak, sama suami. Kita bisa keluarkan emosi kita. Tapi begitu kita keluar, apalagi dengan pimpinan kita, orang yang kita hormati, tentu kita jaga-jaga kan? Ya, bisa mengendalikan emosi kita. Nah, itulah gunanya kita bukan hanya mengendalikan kepada orang-orang tertentu, tetapi juga kepada lingkungan kita. Seharusnya demikian gitu ya. Jadi bukan seperti kita di rumah meledak-ledak gitu ya. Semua diombar-umbar, tapi begitu di luar manis-manis, senyum-senyum. Padahal tadinya dia marah banget sama orang itu gitu ya. Tapi ini mungkin kalau dia biasa pemain sandiwara, ya itu orang yang berpura-pura tentunya. Tetapi kalau misalnya dia bisa mengendalikan emosi, tentu dia tidak langsung damprat orang yang dia benci gitu loh ya. Jadi mungkin bisa bedakan. Tipe orang yang manis-manis di depan, tetapi di belakangnya kita ditusuk, nah mungkin bisa seperti itu. Tapi ada juga orang yang mungkin dia temperamen, lalu marah-marah, tapi kepada orang-orang tertentu, di keluarga marah-marah, kepada orang lain ya tentu tidak, karena dia jaga emosi dia gitu, dia bisa kendalikan ya. Jadi mesti lihat tipe yang mana, atau memang dia manis-manis doang di depan,
Ada juga yang begitu, gitu ya. Jadi tentunya kita tidak seperti demikian yang harus main sandiwara, gitu. Tapi bagaimana kita mengendalikan emosi kita, sebagaimana tadi katakan, emosi yang sehat adalah menggunakan emosi yang positif pada waktu yang tepat dalam kondisi yang tepat. Ya. Jadi bukan kepada siapa kita berlaku demikian, kepada bos ya kita manis-manis walaupun kesel gitu, kepada anak ya kita lampiaskan kemarahan kita, ya seharusnya juga tidak demikian, gitu ya. Kalau kita mesti marah ya marah, tapi tadi dikatakan untuk membangun. Ya, jadi beda ya. Jadi kita mesti bedakan entah itu orang yang pura-pura atau memang dia bisa mengendalikan cuma kepada orang-orang tertentu. Nah, seharusnya tidak demikian juga ketika kepada siapa orang. Tapi bukan berarti kepada orang yang kita benci, saya mau benci banget, lalu di depan dia kita marah-marahin. Ya enggak juga gitu kan. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk bisa mengatakan, bisa saja kita tidak marah kepada dia, tapi kita bisa mengatakan sesuatu kepada dia. Ya, jadi nggak usah marah-marah, tapi kita katakan. Gitu. Mungkin kita dengan senyum, tapi mengatakan sesuatu yang bisa menyadarkan dia lebih baik lagi daripada kita marah-marah. Tentunya. Ya, ya. Jadi bukan kita mesti lihat dulu ini gaya dia begitu selalu atau memang ya dia mengendalikan emosinya hanya kepada orang-orang tertentu saja, ya bisa juga gitu, ya. Yang terakhir Bu, kemampuan seseorang untuk mengelola suhu emosinya itu apakah bisa dipengaruhi dari temperamen Bu? Contohnya bisa. Ya kayak orang kolerik gitu ya, istilahnya ya sepertinya sulit untuk istilahnya mengatur suhunya dibandingkan dengan orang yang melankolik. Betul, bisa. Memang ekspresi emosi ini berpengaruh juga dari temperamen dia, kepribadian dia, gitu ya. Kalau tipe orang yang ekstrovert, maka dia akan lebih mudah meledak-ledak, mengekspresikan emosinya. Tapi ketika dia tipe yang introvert, tentu dia akan meredam, ya meredam. Berpengaruh sekali. Nah, tetapi bukan berarti orang yang ekstrovert itu boleh mengeluarkan emosinya sembarangan. Tentu tadi dikatakan harus ada latihan. Ketika dia sering marah, dia harus melatih dirinya. Bagaimana tadi ya ada latihan badani, latihan rohani untuk bisa mengelola emosi dia. Ya, ketika orang yang meledak-meledak itu, maka perlu energinya itu dikeluarkan untuk hal-hal yang lebih positif tentunya. Misalnya tadi olahraga, melakukan hobi, ya, supaya energinya itu tidak kebuang untuk hal-hal yang tadi untuk marah-marah terus gitu loh, ya. Ketika dia olahraga, badaninya olahraga, lalu dia akan tenang gitu ya, tenang, maka tentu dia akan mengurangi kemarahan itu. Jadi tidak berarti dia langsung, wah tadinya yang tipe kolerik meledak-ledak tiba-tiba kalem-kalem banget ya, enggak juga gitu ya. Ketika ada sesuatu pencetus mungkin dia masih keluar, masih meledak. Tetapi dulu meledaknya luar biasa, 10 kali kencangnya, mungkin sekarang 5, 3, 2 gitu loh ya, bertahap tentunya. Itu perlu latihan. Ya, jadi perlu lakukan. Ya selain badani tadi saya katakan bahwa ada latihan rohani. Ketika dia makin dekat dengan Tuhan, tentunya bukan berarti merubah temperamen dia, tidak, ya, tetapi mengendalikan emosinya dia. Jadi temperamen dia tetap, kita tidak bisa ubah orang yang ekstrovert tiba-tiba menjadi introvert, tidak mungkin. Tidak, maksudnya tidak drop gitu ya, tetapi paling tidak ekspresinya itu bisa lebih berkurang, tidak meledak-ledak seperti semula. Ya. Ketika dia ingat firman Tuhan, ketika dia lagi tenang, tentu waktu kita biasa aja deh. Ketika kita lagi marah, biasanya emosi kita muncul itu dalam kondisi seperti apa? Biasanya ya lagi stres, banyak kerjaan, banyak yang harus diselesaikan, ada satu kita lagi kerja ibu ini, anak-anak tiba-tiba nangis, rewel, tentu kita jadi marah gitu ya. Nah, jadi perlu pengendalian di mana kita menenangkan hati kita, pikiran kita, tentu akan lebih mudah untuk kita mengendalikan emosi kita.